Di situ kan untuk setiap anggota mahasiswa yang mau ingin jadi menwa itu harus mengikuti pendidikan itu selama 2 minggu di tempat pelatihan militer. Barislah kita baris ke bawah. Nah habis itu kita ke bawah itu di pendopo tuh udah rame bang. Ini ada apa nih? Kok ada yang teriak-teriak, ada yang nangis-nangis. Ternyata kesurupan massal. Habis kita nggak boleh bantuin, akhirnya senior ngebawa yang kesurupan tuh ke atas. Kita jalan, pas di jalan tuh bang, kan yang kesurupan kan pakai motor dibonceng ya. Itu sambil ketawa-ketawa gini. Kalian akan mati. Gue pengen usahain balik badan. Pertama kaki dulu nih, kaki nih balik. Gak bisa. Terus gue paksain lah kaki, langsung gue putar badan, hampirin tuh pintu. Itu masih buk. Ganggangnya ini kan, pelan-pelan. Udah sampai pintu, gue pegang pintunya. Pas gue buka, astagfirullahaladzim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badru Caps Lock. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Dan buat teman-teman di rumah nih yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung kirim ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah di sini. Dan kali ini kita udah menghadirkan lagi nih sob, salah satu narasumber yang bakal bercerita tentang kisah pengalaman horornya. Dulu tahun 2017 sempat nih beliau ngikut pendidikan menwa atau resimen menwa atau resimen mahasiswa. Dan waktu itu beliau dilatih oleh salah satu tentara, bukan satu sih, banyak sih, karena tentang militer. Oke, langsung kita kenalan siapa abang-abang di samping saya atau gua ini. Halo bang. Iya bang. Siapa namanya bang? Nama gue Hafiz, panggil ya Hafiz aja Hafiz. Oh, tinggal di mana bang Hafiz? Di daerah Ciledug sih, di daerah Perumahan Maura Simpruk. Oh, di Tangerang Kota ya bang? Iya, Tangerang Kota. Oke, dan lumayan jauh berarti ya bang. Ya lumayan lah. Kita nyempetin dan kita terima kasih nih bang Hafiz sudah nyempetin waktunya buat datang ke sini. Siap. Dan nih bang Hafiz itu waktu ikut Wenma ya tadi apa? Menwa itu dilatih langsung sama TNI atau militer? Iya, atau jadi polisi atau Komnas HAM? Jadi waktu itu dilatih langsung sama tentaranya langsung. Tentaranya langsung. Jadi ada tentara senior mau jadi satu buat ngelatih menwa. Mahasiswa menwa itu. Dan sejak pelatihan itu ada kejadian horor. Ya, ada kejadian horor. Kejadian horor tuh di hari ketiga malah. Oke, kita bahas horor lagi, sob. Oke, tahan dulu ya, Bang ya. Seperti biasa, sebelum ceritanya kita kata syahdu dulu. Banggalah dengan dirimu sendiri dan jangan pernah malu dengan cara orang melihat atau memandang bagaimana dirimu. Tetap jadi diri sendiri. Oke, langsung aja kita gibah misteri. Gimana Bang Hafiz kisah pengalaman? Iya, jadi ini kejadiannya di tahun 2017, Bang. Nah, jadi waktu itu di kampus itu ada unit kegiatan resimen mahasiswa. Jadi saya tuh ikut resimen mahasiswa karena melihat tuh wah gagah-gagah, terus inilah ya ibaratnya tentara kampus lah Bang gitu kan. Tentara kampus itu. Nah, itu kalau tahu kampusnya di mana Bang Hafiz? Kebetulan kampusnya di daerah Bekasi. Kampus Abang? Iya, daerah Bekasi lah. Di situ kan untuk setiap anggota mahasiswa yang mau ingin jadi menwa itu harus mengikuti pendidikan itu selama 2 minggu di tempat pelatihan militer. Kebetulan saya dapat pelatihan militer tuh di daerah Bogor. Pelatihan militer? Iya. Berarti mahasiswa yang dari kampus Abang itu ke sana? Iya, ke sana, ke tempat pelatihannya langsung. Berapa orang tuh? Itu dari kampus itu kurang lebih ada 8 orang. 8 orang. Jadi nanti kita digabung sama kampus-kampus lain. Oh,
Oh, jadi Iya. gabungan. Iya, gabungan. Itu kurang lebih ada 200 orang lah. 200 lebih lah kalau nggak salah tuh. Nah, itu kita dikumpulkan hari Minggu di Pulau Mas. Pulau Mas. Pulau Mas tuh markasnya Menwa lah. Satu hari di Pulau Mas, hari Seninnya kita paginya kan ya pembekalan dulu dari senior, dari inilah. Jam 3 kita berangkat ke daerah Bogor. Ya, gunakan truk dari Brimob lah. Itu kurang lebih ada 7 truk lah. Gila, gagah banget ya. Iya. Itu gue jujur ya, gue pakai baju Menwa, seragam Menwa tuh udah seneng banget kan. Ikut pendidikan, apalagi dididik langsung sama tentara gitu kan. Udah seneng banget. Pom aparat. Iya, itu saya jujur aja tuh nggak ada namanya hal-hal horor-horor tuh nggak ada. Jadi dalam otak saya tuh udah bener, gua ikut pendidikan berjalan dengan lancar, resmi jadi Menwa, udah gitu aja, ya kan? Menwa tuh ada Resimen mahasiswa. mahasiswa. Jadi perlu diketahui bang, nih sedikit pengetahuan aja bang. Jadi Menwa itu adalah resimen mahasiswa bang. Jadi resimen mahasiswa itu termasuk pertahanan sipil yang bagian dari mahasiswa. Jadi mahasiswa aktif yang ikut kegiatan Menwa bang. Jadi dari tugasnya apa tuh kalau Menwa? Jadi Menwa itu tugasnya itu kalau misalkan kita ada kegiatan kampus, kalau misalkan kegiatan Big MB, misalkan itu kan kita ngamanin tuh bang, ngamanin. Ya. Terus juga ada konser musik atau apa di kampus kita ngamanin. Itu pakainya Hansip Out Security atau? Pakaian khasnya Menwa bang, coklat ya hijau polos maksudnya. Oke. Nah Senin kita berangkat jam 3, berangkat habis asar, kita naik truk dari Brimob itu kan, itu kita nyampe itu jam 8 malam bang. Sampai mana? Sampai di tempat pelatihannya. Daerah mana kalau boleh tahu nih? Pokoknya daerah Gunung Bunder bang. Gunung Bunder. Gunung Bunder. Ya, Gunung Bunder. Nah di situ kita turun dari tronton nih, dari truk Brimob nih. Terus pelatih ngarahin. Nah itu kan ada gapura tuh bang, gapura militer gitu. Itu ada tradisinya bang. Masuk militer itu, masuk ke area militer itu. Jadi tradisinya tuh setiap peloton harus baca nih yang kan ini ada masjid ya bang, ini masjid. Dan sini ada plang kecil tulisnya, ada plang nih. Tulis ragu-ragu kembali sekarang juga, semua siswa harus baca. Yang keras, ragu-ragu kembali sekarang juga. Nah udah semua kita masuk. Kan ini ada pos utama nih bang, ada pos utama, ada rumah perwira sini kan. Kita tuh ada tradisi yaitu jalan jongkok bang, lewati pos utama itu. Kita jongkok sambil nyanyi lagu Padamu Negeri. Okay. Ya. Padamu Negeri. Padamu Negeri ya kan. Kayak gitu ya. Habis itu kita berdiri, kita diarahkan ke lapangan. Ini kan ada pendopo lapangan. Ini ada pos jaga atau pos yang buat biasa ketemuan ini. Ini bang, jadi agak belok sini ada tikungan. Nah sini lapangannya nih di sini nih. Lapangannya luas, gitu kan. Nah di situ dilakukan pengecekan. Kita tuh dicek kelengkapan anggota semuanya itu kan. Nah di situ ada peraturannya semua siswa ya Menwa tidak boleh menggunakan jam, HP, dompet semua disita. Nggak boleh sama sekali handphone Iya, juga. makanya jadi saya ini kalau mau lihat jam di jam berapa saya nanya senior dimarahin. Itu bang. Oke. Jadi ini jam berapa waduh. Saya kira-kira saya aja gitu ya. Ya udah habis itu, habis pengecekan anggota, langsung kita diarahkan ke bawah barak tuh. Kebetulan ada barak salak 1, salak 2. Nah kan ini baraknya ini kan panjang bang. Baraknya panjang begini nih, segini nih. Barak tuh kayak asrama gitu. Iya, barak, sini barak. Kebetulan kita di barak yang kedua nih. Ini yang barak 1 tuh perempuan. Di situ kita masuk barak. Kita kemas-kemas barang, habis selesai kemas-kemas barang tuh bang, kita keluar, makan malam dulu. Makannya tuh nggak di ruang makan bang, tapi makannya tuh di emperan jalan. Ini kan ada emperan jalan nih, itu semak-semak, itu kita makan di situ bang, makan malam. Dikasih waktu 2 menit, harus habis. Habis makan, baru dah kita istirahat, yang belum sholat isya, yang belum maghrib dikodo aja dulu, nggak salah. Dan udah, habis itu kita istirahat, sholat. Ini hari pertama bang, hari pertama di tempat pelatihannya itu. Habis itu sholat selesai tidur lah. Karena perjalanan cukup jauh banget itu kan. Habis itu langsung subuh bangun, kita berangkat, kita jalan lagi ke masjid. Bayangin bang dari barak
ke masjid kan jauh banget bang ya. Kan naik turun tuh. Selama 2 minggu tuh gue naik turun tuh bang. Habis itu udah kita barisin anggota. Habis itu kita ke masjid, ke atas lagi. Untuk melaksanakan sholat subuh. Nah, habis sholat subuh, kita udah di masjid, sholat subuh nih bang. Udah sholat subuh, habis itu kita barisin pelotonnya dulu. Kita ke bawah, itu kita ke lapangan. Ke lapangan itu kita ada namanya binjas. Bimbingan jasmani, olahraga pemanasan gitu. Dilatih langsung sama tentaranya langsung, sebut aja Sersan Hargo. Jadi dikasih pematerinya gitu, pemanasan ala militer. Wah itu udah seneng banget itu bang, terus seneng banget tuh dilatih. Habis selesai pemanasan, baru kita ke bawah bang, ke barak lagi tuh, ya kan, ke barak lagi, bersih barak. Habis itu kita udah selesai, baraknya udah selesai, bersih. Kita naik ke atas lagi bang, untuk melakukan acara pembukaan. Pembukaan apa nih? Pembukaan latihan pendidikan dasar, latihan militer. Itu langsung dibuka oleh salah satu letnan kolonel bang. Letnan kolonel lah. Itu kita habis selesai pembukaan, kita briefing bareng-bareng gitu kan. Ya tentang dikasih motivasi apalah gitu kan. Semua dikasih motivasi tentang ilmu bela negara, apapun itu. Udah selesai acara pembukaan, kita dibariskan dulu dari sana. Ya kan, habis itu ya barisan pertama semuanya diharap kan, terus sampai ujung sana bang, sampai ujung tuh kita diharap, terus barisan 2 lanjut seterusnya. Habis itu dari pas udah barisannya udah ngumpul sini, lagi sekali lagi sambil ini bang, diharap gini kayak bayi gitu kan sih. Habis itu udah dari situ kan di itu ada kolam tuh bang, kolam kecil itu kita suruh tenggelam, pokoknya capek jangan kelihatan muka atau wajah palanya. Habis itu kita naik, udah selesai. Di hari pertama, kedua, kan hari kedua udah pembukaan tuh bang ya. Lancar tuh bang, lancar nggak ada apa-apalah gitu kan. Nah itu lanjut kita ke hari ketiga. Nah ini hari ketiga nih baru nih. Hari ketiga tuh yang udah pagi, siang, sore itu masih lancar bang. Kegiatan masih lancar. Itu kejadiannya tuh habis maghrib. Nah, kita kan anak-anak habis sholat maghrib tuh. Senior datang bawa motor 3. Ngebut tuh bang. Anak santri, mana anak santri? Anak santri, mana anak santri? Ini senior mahasiswa atau? Senior resimen mahasiswa. Anak santri, mana anak santri? Ayo cepat. Ke pendopo sekarang. Ayo cepat. Ayo, jangan lama. Ya lagi pada siap-siap ini bang, pakai sepatu kan bang ya. Gue kira ada apa gitu kan. Mungkin nih mau ada persiapan materi, mungkin suruh bersih-bersih pendopo atau apa, gue nggak tahu kan. Ya udah akhirnya kebetulan Danton gue ini ikut juga ke sana. Danton tuh apa? Komandan peleton. Komandan peleton. Ya udah diganti Wadanton, wakil komandan peleton, ya kan. Barislah kita baris ke bawah. Nah, habis itu kita ke bawah. Itu di pendopo tuh udah rame bang. Ini ada apa nih? Kok ada yang teriak-teriak, ada yang nangis-nangis. Ternyata kesurupan massal. Kesurupan massal. Itu jam berapa? Itu habis maghrib bang. Pokoknya habis sholat maghrib kita ke bawah tuh udah kesurupan semua. Yang non-is, yang ini yang didapat semua tuh. Berapa orang tuh kira-kira? Kurang lebih ada 30 orang. 30 orang? 30 yang orang. kesurupan? Iya. Yang kesurupan tuh rata-rata perempuan semua bang. Nah, habis itu kita datang itu udah rame banget, anak-anak santri udah baca doa, yasin, terus zikir, sholawat tuh semua. Terus ada teman gue, si Meli nih bang, teman gue Meli nih cewek nih. Pas anak-anak kesurupan, ini si Meli nih teman gue nih ngeliat sosok tinggi besar nih di pos sono katanya. Dia sambil meluk tangan gue gini kan. Dia nggak mau lihat sosok itu di pos itu. Itu ada tinggi ini bang, meluknya bang. Sambil matanya tuh nggak noleh ke sana kan. Ada apa? Itu ada sosok bang, itu tinggi besar. Di mana? Di situ, sambil nangis kan. Ya udah, baca istighfar. Yaudah, coba lu torohin mata dulu, lihat matanya dulu. Pas itu tutup lagi. Itu bener-bener ngenceng banget bang. Megangnya kenceng banget. Ini pasti nih penglihatannya tajam banget nih kan. Berarti menang banyak dong bang. Peluk ya. Iya kan.
Ya ikut gua tuntun ke pendopo buat diobatin, buat diruqyah. Ya bang, tapi dia nggak mau bang, tetap di situ, stop. Ya udah, pelan-pelan aja dulu, kita ke pendopo nih. Ini masih banyak anak-anak santri, ada anak ini kan. Ya udah, akhirnya kita tuntun jalan baik-baik, itu kita jalan, kita tidurin nih bang, kita ini sanderin. Itu 30 orang itu kesurupan itu ngamuk-ngamuk atau ngoceh atau cuma nangis-nangis? Ada yang ngamuk, ada yang nangis-nangis, ada yang teriak-teriak bang. Nah jadi pas itu bang, pas gue lagi senderin teman gue si Meli ini, kan gue gantian nih, gue berdiri bang, berdiri ngeliat sisi kanan kiri tuh perempuan semua yang kesurupan kan, gue sampai nangis bang. Nangis kenapa tuh? Nangisnya gue ngeliat nih, buset nih yang kesurupan nih perempuan semua bang. Nangis itu kayak bukan nangis wah gitu kan, nangisnya bener keluar air mata gitu kan. Gue ngebayangin kalau itu saudara atau adik gue atau ini kesurupan kan situ kan. Ya udah, pas gue berdiri bang, ya kan, anak santri tiba-tiba ngampirin yang kesurupan. Dia tuh bawa buku, jadi isi buku itu ada foto salah satu Habib. Foto Habibnya itu dipapasin ke muka yang kesurupan, diginiin. Gue nggak tahu ya, gue nggak mau suzon itu tujuannya dia apa, gue nggak mau gitu. Ini lihat nih ada muka Abah, lihat muka Abah. Muka Abah itu maksudnya Habib ini nih. Yang foto itu. Iya foto, lihat muka Abah, ini lihat Abah. Lihat Abah di mana Abah dia ngomong Abah di mana, Abah di mana? Abah di tengah-tengah situ, lagi ngebantu kita buat ngusir penunggu-penunggu situ. Nah terus pas itu lagi proses penyembuhan, lagi proses pengeluaran itu, tiba-tiba yang di pojokan pendopo itu ada teriak-teriak. Teriaknya kenceng banget bang, sampai tuh kuping gue pengang gitu. Pundak-pundak tuh. Ternyata tuh yang kesurupan penunggu barak itu bang. Dia bilang, ya kenapa nak? Coba. Terus si penunggu barak ini bilang, kalian sudah merusak tempat kami. Cepat bersihkan tempat kami. Kalau enggak kalian akan mati semua di sini. Gitu ngomong kesurupan. Sampai berontak-berontak bang gitu bang. Cewek gitu, cewek loh. Bang. Terus teman gue bilang, ini kayaknya nih barak perempuan nih. Coba nih. Ya udah akhirnya gue sama teman-teman gue lari ke barak bang, barak perempuan. Bayangin dari pendopo ke barak kan jauh banget bang. Bawa kon lari gue dong sama temen-temen gue. Nah pas gue lari ke barak, udah nyampe barak tuh bang, gue ngedenger suara ketawa kuntilanak. Di sebelah, di kan ini barak laki-laki, sebelah sana kan ada semak-semak. Gue denger di sana. Astagfirullahaladzim, gue langsung jatuh kan. Udah gue fokus ke barak perempuan. Gue buka pintu barak perempuan, tapi bener aja bang. Apa? Pembalut. Pembalut? Iya pembalut nggak dibuang. Pembalut nggak dibuang. Oh disimpan? Iya disimpan. Ada yang ditaruh di jendela kaca nih. Di jendela kaca masih ada bercak-bercak darahnya tuh. Ditaruh di situ nggak dibuang. Oh bekas pembalut. Iya. Pembalut nih. Ada satu ranjang sampah tuh isinya pembalut semua bang. Satu plastik sampah isinya pembalut semua bang. Akhirnya ya udah cowok-cowok yang bersihin semua. Itu posisi masih kesurupan pada? Masih kesurupan. Ya di atas masih kesurupan, kita semua yang cowok-cowok pada ke bawah barak perempuan. Bersihin ini pembalut. Ada di kamar mandi bang, di toilet. Itu pembalut satu plastik itu masih gantung di ini tempat gantungan kamar mandi itu. Teman gua nih si John. John ini bang, dia ini bersihin bagian toilet. Kan? Di toiletnya ini bang, ada bekas darah heads. Bekas darah heads sih bang, gak dibersihin sama dia, sama perempuannya. Akhirnya dibersihin sama John sendiri. Gila, jorok banget ya. Bener-bener bang, gue ngelihatnya ampun, dan nih gimana penunggunya nggak marah gitu kan? Dia pembalut sebanyak gitu bang. Ya udah akhirnya ya udah kita bagi tugas nih. Gue bersih di barak yang depan, lu bersih yang di toilet, yang satu di barak belakang. Udah kita bersih tuh, sekaligus kita bersih lantainya juga, ngepel lantainya juga. Nah habis itu udah selesai beres-beres, pembalutnya udah dibuang ke tempatnya, WC udah bersih semua. Akhirnya kita kembali ke atas bang. Itu gimana kondisinya di atas tuh? Pas kita balik ke kondisi ke atas bang, makin bertambah lagi yang keserasukan. Nambah lagi? Iya. Itu yang lama belum sadar-sadar? Ada yang sadar, ada yang belum. Cuma ada yang nyamber. Oh nyamber. Nyamber. Akhirnya udah dah, kita
kumpul anak-anak peleton yang masih di barisan itu kan masih pada nunggu bang. Akhirnya anak-anak peleton suruh kumpul, kita baca doa bareng-bareng. Ya, baca yasin, baca sholawat, zikir semuanya. Dan alhamdulillah semuanya terrealisir, gitu kan. Semuanya udah mulai membaik lah, gitu. Udah mulai ada yang udah mulai membaik, udah ada yang masih belum ini. Habis itu udah selesai semua. Itu siapa yang ngobatin tuh? Anak-anak santri itu. Santri. Anak-anak santri-santri itu Dari yang TNI itu nggak ada ikut campur. ada yang TNI ada, cuma sebagian ada dari senior juga ada gitu kan. Oh, jadi campuran Campur. semuanya ya, mahasiswa TNI. Iya. Itu padahal bang, pemateri yang dari Jakarta itu udah datang. Karena lihat situasi seperti itu bang, akhirnya batal. Akhirnya yang pemateri itu balik lagi ke Jakarta. Pemateri itu siapa? Pemateri dari Kes Bangpol nggak salah. Oke. Oh, ternyata buat ngisi acara Iya di situ. ngisi materi itu kan. Akhirnya nggak jadi bang. Karena pada kesurupan. Iya pada surupan pemateri itu akhirnya batal. Udah batal. Akhirnya ya biar supaya anak-anak tuh istirahat. Akhirnya kita balik ke barat tuh bang. Tuh bayangin bang, itu gua ngantuknya tuh bener-bener ngantuk banget bang. Ngantuk karena kan dari pagi, siang, sore, malam kan kegiatan terus tuh bang. Habis itu kita balik ke barak masing-masing, yang perempuan di barak perempuan, yang laki di barak laki-laki. Nah, itu pokoknya gue dalam hati habis dari pas di barak gue langsung tidur. Di barak gue langsung tidur, karena gue udah ngantuk banget nih bang. Gue mata udah, teman gue Rafli namanya. Yang jaga malam ini, Hafiz, Agung, Yogi, semuanya absen. Hanya gue udah mati. Udah gue disuruh beres-beres barak, gue suruh jaga malam, gitu kan. Udah kesel banget tuh bang, udah nggak tahu tuh ngantuk banget tuh bener-bener. Yaudahlah, kalau misalkan gue ngelanggar, nanti gue yang ada ini dihukum, bilang pelanggaran, ntar dilaporin gue sama senior ya kan. Ya udah, gimana? Ya udah, lu jaga malam ya. Yaudah lu laporan dulu ke pos atas. Wah, gue dari barak ke pos atas naik lagi bang, bareng sama teman gue, Agung, Yogi, ya kan. Nah dari situ, pas kita dalam perjalanan bang, nah pas gue lagi mau jalan ke pos utama tuh kan, nah itu kan udah penerangannya kurang tuh bang, penerangan tuh cuma berapa 1, 2, 3 doang. Nah gue jalan nih sama teman gue nih, pas gue jalan itu gue denger suara kuntilanak. Di mana nih? Sebelah kanan, sebelah kiri. Itu nggak ada sama sekali, cuma suara doang. Tapi jelas suaranya. Jelas banget. Suara nangis tertawa. Nah, suara ketawa. Gitu kan. Terus pas gua naik ke atas lagi, suara gonggong anjing tuh. Gitu kan. Wah, udah tetap jalannya gue bilang. Teman gue bilang, udah jalannya jalan. Pas udah nyampe di pendopo tuh bang, gue dengar suara nangis perempuan. Di mana nih? Gue cek nggak ada. Udah jalan aja udah sampai pos. Sampai di pos tuh. Udah sampai pos, kita laporan nih. Mohon izin, komandan, senior, kita mau jaga malam. Di barak 2. Udah, ini baru pertama kali saya ngalamin kayak gini. Padahal di angkatan sebelumnya saya nggak pernah ngalamin kayak gini. Berarti ya angkatan kita yang parah, udah mati gitu kan. Yaudah, kalian jaga baik-baik. Kalian turun ke bawah, hati-hati ya. Kalau ada yang hal-hal yang mungkin di luar nalar kita, jangan ditanggepin ya gitu. Oke, kita jalan tuh bang, balik ke barak. Nah pas balik barak tuh suara itu masih ada. Suara nangis, suara ketawa kuntilanak, suara gonggong Masih ada. Kata teman gue, udah jalan aja udah, gak usah dengerin, gak usah giniin, istighfar aja, mending kita dalam hati baca doa. Ya udah, akhirnya bagi tugas, gue jaga dalam barak. Persyaratan, kalau lu jaga dalam barak, lu nggak boleh keluar. Kan barak depan ini bang, barak depan kan ada pintu tuh. Itu kita nggak boleh keluar. Gue nggak boleh keluar. Teman gue jaga di barak yang paling ujung. Terus teman gue ada yang jaga di luar. Ya di luar, tapi luar di sampingnya bang. Di sampingnya nih. Nah gue ngelihat teman-teman gue nih pada tidur pules banget bang. Pules banget. Gue ngeliat, duh enak bener ya. Itu kira-kira jam berapa itu? Kira-kira tuh jam 10-an bang. Jam 10-an. Masih sore ya? Ya jam 10 kan kita udah mulai jaga tuh. Gitu. Sampai jam 12 malam. 3 jam.
Gue ngeliat tuh bocah anak-anak tuh tidur tuh pules banget gitu. Sedangkan gue suruh jaga di sini ya kan. Ya udah gue jalanin aja lah. Ya. Itu pada mata tuh udah mulai ini bang, udah pengen tidur lah gitu. Ngantuk banget gila kan. Habis itu udah kita jaga. Itu gue cuma mondar-mandir doang bang di barak. Mantauin anak-anak pada tidur. Ya, bayangin nih. Gitu doang tugasnya? Iya, mantauin anak-anak tidur. Tujuannya kalau misalkan ada teman kita lagi ngigo nih. Ada teman-teman kita lagi ada masalah atau apa gitu kan. Kita udah siap bang gitu kan. Kalau misalkan ada yang sakit, ada yang ngigo misalkan dia tiba-tiba bangun terus keluar sendiri gitu kan. Iya kan? Ya udah kita harus siap situ kan. Lagi jaga malam nih, udah mulai nih jaga malam. Mondar-mandir, nggak karawan lah gitu kan. Udah ngantuk banget kan, mata udah ini. Nah habis itu pas lagi jaga malam tuh bang, pas lagi mondar-mandir, ada suara ketukan pintu. Tok 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 tok. Gue langsung ke pintu kan. Gue buka pintunya. Kok nggak ada orangnya? Oh mana nih? Gue minjem senter teman gue. Kebetulan teman gue kan naruh senter di samping tempat ini. Gue ambil nih kan. Gue lihat, kok nggak ada nih. Gue sih lihat cek kanan, cek kiri, lihat di depan di seberang kan ada dapur umum tuh bang. Gue cek juga, kok nggak ada orang. Nggak ada. Padahal ada yang ngetuk-ngetuk pintu. Terus sesuai perjanjian kita nggak boleh keluar malam kan, nggak boleh keluar dari barak. Ya udah gue masuk lagi bang. Gue tutup rapat-rapat tuh baraknya. Habis itu barulah gue lanjut ini lagi, jaga malam lagi tuh, jaga malam tuh. Itu jaga sama siapa bang? Gue sendiri di dalam barak. Oh, jadi lu muter-muter situ? Iya, karena kan bagi-bagi tugas bang. Ada yang jaga di dalam, ada yang jaga di luar samping, ada yang jaga di barak ujung. Masing-masing gitu ya, bagi-bagi tugas bang. Karena kebetulan seniornya lagi ini ya, lagi nggak ada kan di situ. Nah gue minjemin mata lah 5 menit lah. Gue duduk di bangku di ini tempat tidur itu kan tempat tidurnya kayu semua tuh bang gitu kan. Gue gini bang, meremin mata gitu. Bangun 5 menit, langsung berdiri lagi, jaga lagi. Itu bang, pas ketukan pintu kedua, itu sangat ini banget gue. Pas ketukan pintu ini beda sama yang pertama. Kan yang pernah tuk 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 doang. Ini tuk 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 tuk. Gue kaget bang, astagfirullahaladzim apa nih? Gue sampai kaget kan gue. Terus ngantuk gue tuh hilang kan. Tuk 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 tuk. Gue masih ngebelakangin pintu bang. Tuk 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 tuk. Astagfirullahaladzim. Itu gue mau balik badan tapi gue nggak bisa. Gak bisa karena saking takutnya bang. Karena kan yang pas ketukan pintu pertama kan nggak ada orang tuh ya. Gue pengen usahain balik badan. Pertama kaki dulu nih. Kaki nih balik. Gak bisa. Terus gue paksain lah kaki. Langsung gue putar badan. Gue hampirin tuh pintu. Itu masih buk. Ganggangnya ini kan. Pelan-pelan. Udah sampai pintu. Gue pegang pintunya. Pas gue buka. Astagfirullahaladzim. Langsung gue tutup pintu, gue balik badan, gue bikin astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah apa tuh ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah, ya astagfirullahaladzim. Tinggi besar, hitam, matanya merah bang. Kukunya panjang. Antaring. Dia lagi begini di depan gue bang. Gue astagfirullah apa tadi gue. Itu ngantuk gue langsung hilang bang. Karena kepikiran dari itu. Astagfirullahaladzim ya Allah apa ya Allah. Gue lagi begini bang, duduk lagi gue duduk di bawah lantai gini. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Apa tadi apa nih? Baru pertama kali bang, gue ngeliat kayak gitu. Sosok kayak gitu. Terus pas lu lihat gimana? Lu kabur atau dia ngilang? Enggak, gue tetep, dia ngilang kan. Tapi gue tetep duduk di situ bang. Duduk di bawah lantai itu. Terus teman gue nih, lagi gini bang. Teman gue nepok. Lu kenapa? Gak apa-apa bang, tidur aja bang. Bener nih, bener. Serius. Lu tadi lihat apa sih? Enggak lihat apa-apa bang, udah bang. Itu posisi anak bocah-bocah lagi pada tidur pules banget bang, ya kan? Lagi tidur pules banget, ya kan? Habis itu gua ngelihat sosok kayak gitu, itu gua nggak ceritain ke lain. Apalagi gua cerita ke senior nggak. Oh. Gua nggak ceritain ke senior. Kenapa lu nggak ceritain? Karena kalau gua ceritain senior kan tahu sendiri bang, ya kan? Lu gini gitu kan? Gua nggak mau kayak gitu ceritanya. Gua dalam hati aja. Habis itu selesai jaga malam jam 12 pas gue gantian shift sama teman gue. Shift.
Itu gua habis jaga malam bang, itu gua nggak tidur sampai subuh. Karena kepikiran. Kepikiran ngeliat kayak gitu. Baru pertama kali gua ngeliat sosok kayak gitu bang. Gua tiduran begini, itu apa tadi ya? Gua apa ya? Itu baru pertama kali lo gue liat kayak gitu, sosok kayak gitu. Itu gue masih mikir-mikir bang. Masih mikir-mikir gue. Itu jujur aja dalam hati itu gue nggak ada tuh rasa horor apa tuh nggak ada. Itu apa tadi gue lihat? Astagfirullahaladzim. Itu gue usahain untuk penjemin mata tuh gue nggak bisa gimana. Gue Masih kepikiran. masih kepikiran bang. Bener-bener kepikiran tuh gue kayak ngeliat. Untung tuh gue tutup bang pintunya. Gue tutup langsung pintunya tuh bang. Sosoknya tuh tinggi besar, hitam, matanya merah, kukunya panjang. Wah, taring. Gila tuh bener-bener tuh pengalaman yang nggak gue lupain tuh kayak gitu. Sampai subuh itu gue nggak tidur. Habis itu bangun, habis itu yang lain pada bangun sholat subuh, gue ikut sholat subuh semuanya. Itu masih tuh muka gue tuh pucet banget tuh, murung gitu kayak. Gue pikiran apa tadi itu kayak. Itu paginya lu tidur? Paginya gue nggak tidur sama sekali. Ngapain? Kelas kegiatan atau gimana? Kan anak-anak pada bangun, gue ikut bangun sholat subuh. Oke. Ke atas tuh, sholat sholat di masjid kan. So habis sholat subuh, gue turun ke bawah lagi untuk melaksanakan olahraga, injas. Habis itu kan kita nggak boleh tidur lagi bang. Ya gue paksain bang. Itu rasa ngantuk gue tuh hilang bang. Habis itu, habis olahraga kan makan pagi tuh sarapan. Habis sarapan kita bersih bang. Itu bersih gue nggak. Itu kayak gue tuh bersih-bersih gak semangat banget bang. Gue duduk di depan pintu yang gue ketemu itu sosok itu bang. Gue merenung gini. Itu kayak badan gue tuh lemas banget. Gitu gue mikir-mikir pikiran yang semalam gue lihat itu apa gitu kan. Terus teman gue nepok. Temen gue nih, padahal gue nggak cerita sama teman gue bang. Teman gue nih Harry nih. Harry ini dia bisa ngelihat sesuatu, dia bisa inilah. Harry nepok gue. Lu semalam lihat sosok genderuwo ya? Hah? Gimana bang? Depan pintu. Enggak bang, bener. Udah lu jujur aja sama gua. Gue dari tadi nih mantau anak-anak nih. Setengah tidur gua. Oh, setengah tidur? Iya. Lu ngeliat sosok itu kan? Kalau lu kepikiran gitu, lu sampai rumah sakit. Ya, lu masuk ini ke barak. Udah apain bang? Lu mau gua obatin nggak? Ya udah. Akhirnya di ruqyah lah gua di situ kan. Dibacain doa, sholawat, zikir, udah astagfirullahaladzim, hati, baca anas gitu kan. Alhamdulillah tuh hati gue tenang tuh bang. Tenang, udah fresh lah gitu. Udah pikiran udah nggak itu lagi. Udah gimana? Udah tenang kan? Udah. Nah untung lu untung lu ketemu gue. Coba kalau nggak gue obatin lu sampai rumah lu pikiran-kepikiran terus bakalan sakit dulu bang. Iya sih, kena mental. Iya kena mental. Itu bahaya banget. Bahaya. Itu dia satu kampus sama lu atau beda? Enggak, beda kampus. Oh, beda. Beda kampus. Udah, lu bersih-bersih lagi. Udah bersih-bersih lagi. Habis itu, ada anak santri ini, dia cerita, dia mimpi ketemu sosok perempuan tinggi besar katanya. Katanya di penunggu barak sini. Dia ngasih pesan sama kita nih. Dia ngasih pesan gini. Kalau kamu mau selamat, kamu jangan pernah merusak tempat kami. Di sini tempat kami sudah lama tinggal di sini. Jangan merusak tempat kami. Sekali lagi saya lihat kamu merusak tempat lingkungan kami, saya nggak akan segan-segan untuk matiin kalian semua di sini. Serem juga ngancam songong. Itu pesan dari yang teman gue mimpiin. Akhirnya disampaikan ke anak-anak perempuan. Anak perempuan disampaikan, tolong nih kita dikasih kesempatan sama penunggu sini, kita jangan merusak lingkungan sini. Kalau emang itu yang barang-barang yang udah nggak pakai atau apa tuh pembalut dibuang ke tempatnya. Akhirnya diingetin semua. Alhamdulillah langsung tuh bang berjalan dengan baik, pendidikan berjalan dengan baik. Hari ke-6 itu semua siswa dikumpulin. Jadi dikumpulin di ruang makan. Cewek cowok nih? Cewek cowok semua. Oh, semua ya berarti. Jadi si pelatihnya ini cerita, pelatih dari TNI-nya ini cerita sama kita. Jadi emangnya tempatnya agak horor, agak angker. Jadi ada cerita tuh dulu, ada pasukan elit. Pasukan dari TNI. Dia itu lagi ikut latihan tempur lah. Latihan tempur. Kemudian dia tinggalnya di barak itu juga sama. Singkat cerita, waktu itu malam-malam
salah satu pasukan elit ini dia nge-center kolam kan di belakang barak kan ada kolam tuh bang, kolam ikan, empang lah. Dia nyenter. Nah dia nyenter, dia kayak ngeliat sosok itu dia muncul dari bawah air ke atas bang. Nah tapi si TNI-nya dari ini ceritanya TNI nggak mau sebutin sosoknya kayak apa, katanya serem banget bang, serem pokoknya. Saya nggak mau cerita di sini, takutnya ntar kalian nggak bisa tidur gitu. Atau Pak TNI-nya gitu? Iya, pokoknya sosok itu serem banget, serem pokoknya. Kalau saya cerita sini kurang etis lah gitu bilang, gitu kan. Agak takutnya ntar kalau saya cerita gini, ntar kaliannya takut gimana gitu kan, takutnya mental kalian kenapa-napa. Seperti itu bang. Ya habis dengar cerita seperti itu, ya udah bang, yang saya yain aja emang tempatnya emang agak horor banget bang. Horor tapi tempatnya asri gitu, tempatnya juga enak gitu, walaupun disimpan cerita-cerita mistis ya, seperti itu sih. Pas menjelang pendidikan terakhir tuh, itu gue masih ingat banget tuh malam Jumat. Malam Jumat itu ada salah satu perempuan kesurupan itu teriak-teriak, terus teriak nangis, tiba teriak nangis. Itu di mana kesurupannya? Di barak bang. Oh, di barak Di barak cewek. Nah akhirnya anak-anak santri anak kita mau nolongin tuh yang kesurupan. Cuma kita sama senior udah nggak usah ke masjid. Itu kan waktu itu mau sholat maghrib tuh bang. Pokoknya kejadiannya habis maghrib loh gitu. Habis kita nggak boleh bantuin, akhirnya senior ngebawa yang kesurupan tuh ke atas, ya kan. Kita jalan, pas di jalan tuh bang, kan yang kesurupan kan pakai motor dibonceng ya. Itu sambil ketawa-ketawa gini. Kalian akan mati. Nah habis itu diobatin tuh. Kebetulan ada senior dari anak santri itu. Nah kebetulan nih yang si cewek ini, dia tuh punya jimat bang. Cewek yang kesurupan ini? Iya, punya jimat, ditaruh di lehernya dia kan rapalan. Nah dibukalah rapalannya nih, kayak tulisan Arab gundul bang, gitu kan. Oh ternyata nih penunggu sini nggak suka dengan jimat ini. Risih lah dengan ini, akhirnya dibakar jimatnya itu. Sama siapa dibakar? Sama senior dari santri itu. Tapi yang si cewek ini tahu dibakar? Iya tahu, karena dia bilang, ini kamu pakai ini buat apa? Buat jaga diri. Ini dari almarhum nenek. Nenek, lu tahu nggak nih jimat ini bahaya. Kalau seandainya kamu make, ya ini malah ngorbanin yang lain. Tuh, yaudah, ini saya bakar ya. Ya udah akhirnya dibakar. Akhirnya udah tuh, karena penunggunya nggak suka bang sama jimat yang ini. Padahal itu kita mau tengah malam itu kan kita mau ada kegiatan caraka malam bang. Caraka malam tuh kita kayak jalan jurit malam lah gitu kan. Oke, jurit malam ya. Jurit malam kita udah dibagi kelompok nih. Dibagi kelompok 1 berapa orang, kelompok 2 berapa orang, kita udah bagi kelompok semua tuh bang. Nah habis itu dengan kejadian seperti itu akhirnya batal. Materi carakannya udah batal. Ya udah akhirnya besoknya langsung penutupan selesai. Dan alhamdulillah udah nggak ada hal-hal yang ini lagi, bisnis-bisnis gitu lagi. Itu total berapa hari itu? Itu total kan 2 minggu bang. 2 minggu? 2 minggu. Berarti 14 hari ya? Iya 14 hari lah. Gitu kan. Hari ketiga sama hari terakhir itu udah bener-bener parah juga sih. Yang lebih parah sih hari ketiga yang saya ketemu sama sosok itu. Itu yang parah itu hari ketiga. Hari ketiga tuh. Iya yang pas tengah malam sosok gitu. Gede. Iya, merah hitam, itu ya. matanya merah itu. Giginya kuning, gak mandi. Iya. Bang Hafiz, setelah acara Menwa itu ya? Menwa ya, acara pendidikan itu ya. Terus balik nih ke kampus masing-masing. Iya, balik kampus. Nah, itu pas sampai kampus tuh ngapain aja? Maksudnya udah resmi nih jadi Menwa kampus atau jadi keamanan atau udah sekedar bukan eskul ya? Apa kalau kuliah itu? Unit kegiatan mahasiswa. Iya, kegiatan mahasiswa gitu. Jadi setelah pendidikan itu kan kita sebelum dikembalikan ke kampus masing-masing, itu kita dikumpulkan dulu di Pulau Mas dulu bang. Nah kita di situ upacara pelantikan. Jadi kita udah resmi jadi anggota Menwa. Udah resmi. Habis itu upacara pelantikan, baru kita dikembalikan ke kampus masing-masing. Jadi yang senior dari kampus itu pada ke markasnya untuk ngambil siswa-siswanya.
Habis itu baru dah kita kembali ke kampus, udah kita ngikutin kegiatan belajar mengajar di kampus-kampus gitu. Oke. Nah, terus untuk cewek yang kesurupan yang pertama yang sampai 30 orang ya. Iya. Itu ada yang dari kampus lu, Bang? Nggak ada sih alhamdulillah. Nggak ada. Nggak ada. Mungkin dari kampus-kampus lain sih bang. Iya. Dan terus sempat cerita Bang sama TNI. Maksudnya sempat ngobrol nih tentang Bapak sama pelantikan pernah gak sih Pak ngalamin kejadian horor gitu? Nggak pernah. Gua waktu pas selesai pendidikan gua nggak cerita-cerita apa-apa, langsung balik aja gitu. Langsung pas selesai upacara penutupan langsung balik udah. Langsung balik ke ini dulu apa kumpul dulu di di Jakarta Timur itu. Paling gue cerita sama teman-teman yang deket gitu-gitu kayak teman gua gitu yang sering gua ajak nongkrong gitu. Itu aja sih bang. Dan setelah pengalaman lu, ya 2 minggu ya pendidikan kayak gitu ya. Apa sih yang lu dapetin waktu itu? Apa cuman yaudah kegiatannya ya gitu? Ya yang gue dapetin ya pertama ya gue menambah ilmu wawasan tentang kebangsaan lah bang, kenegaraan, terus tentang ilmu-ilmu militer yang gue dapat di situ, tentang pelatihan-pelatihan militer yang gue dapat. Jadi semua ilmu-ilmu yang gue dapat tuh sampai sekarang masih gue serap itu. Di situ etikanya. Di situ sempat dikasih ini senjata atau tank atau rudal? Enggak ada materi nggak senjata bang. Karena kan kalau ada materi senjata tuh di daerah Condet itu ada materinya. Tapi kan kita di daerah pegunungan. Tapi memua juga sama ada yang sampai megang itu juga. Ada pelatihan penembakan juga ada. Cuma kalau kita materinya waktu itu nggak dapet. Harusnya megang tank dong, keren. Yang mau megang apa? Basoka tuh ya, rudal panggul. Tembak gunung salak ya. Tus. Wah, petasan. Petasan itu. Serem banget ya, insyaallah. Oke sob, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang dialami sama Bang Hafiz ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Maaf sob, agak sedikit ngantuk karena malam begadang. Ngedit video buat teman-teman semua di rumah nih. Kita rela siang, pagi, malam melek. Pokoknya buat teman-teman biar tetap tayang di Gibah Misteri dan jadwal upload yang enggak mundur gitu, karena kalau mundur teman-teman nanya, "Bang, kok nggak upload malam ini?" Makanya kita begadang dan semoga kita selalu sehat. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hafiz, thank you Bang ya. Ini Bang mau nanya nih. Kalau TNI kan punya tank. Iya. Kalau lu punya istri? Belum bang. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.